Selanjutnya, di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel baru dengan menggunakan Microsoft Access. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara membuat database baru dengan Access. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tabel dengan Access. Di sini, saat kita membuat database baru, maka secara default akan ada satu tabel yang tercipta, yaitu tabel 1. Tabel ini bisa kita gunakan untuk membuat tabel sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, cara menggunakan tabel ini adalah dengan mendesain ulang tabel ini. Caranya adalah dengan mengklik di area nama ini, tabel 1, klik kanan lalu design view, atau bisa juga lewat tabel 1 yang ada di sebelah kiri. Klik kanan design view, sama saja. Gunakan cara sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Selanjutnya, kita akan disuruh untuk menyimpan tabel ini. Nah, di sini kita akan gunakan tabel atau contoh kasus yang sudah kita bahas di video paling pertama, yaitu jual beli HP. Dan ada 3 tabel yang akan kita buat, yaitu tabel pelanggan, tabel handphone, dan tabel transaksi. Nah, transaksinya ini adalah transaksi jual, karena yang menggunakan database ini adalah pemilik toko yang menjual HP. Oleh karena itu, transaksi yang terjadi antara toko dan pelanggan adalah transaksi jual HP. Maka ada 3 tabel yang akan kita buat hari ini, yaitu tabel pelanggan, tabel barang, dan tabel transaksi jual. Pertama-tama, kita harus menyimpan nama tabelnya. Yang akan kita buat pertama kali adalah tabel pelanggan. Maka berikanlah nama pada tabel pelanggan, master pelanggan, misalnya seperti ini. Ataupun kalau kalian tidak suka dengan nama master, kalian bisa gunakan tabel atau table seperti ini, tidak masalah penamaannya. Yang jelas, sama seperti database, nama tabel juga tidak boleh mengandung spasi. Jadi gunakan underscore untuk memisahkan kata per kata. Jadi ini misalnya MS itu master ya, singkatan dari master pelanggan. Seperti ini. Apakah nama tabel boleh disingkat? Boleh, asalkan jelas. Misalnya ini pelanggannya terlalu panjang, boleh kalian singkat jadi PLG, tidak masalah. Yang penting kalian tahu bahwa tabel ini adalah tabel master pelanggan. Jika sudah, tekan tombol OK. Maka kalian akan masuk ke bagian design view seperti ini. Di sini ada satu field yang otomatis tercipta, yaitu ID dengan tipe data auto number. Nah, ini bisa kalian edit atau bisa kalian hapus. Nah, di kasus ini saya akan hapus karena saya tidak mau menggunakan tipe data auto number. Maka saya hapus. Cara hapusnya adalah kalian bisa lihat ada kotak abu-abu di area kiri sini. Itu kalian klik kotak abu-abunya. Jika sudah klik, kalian klik kanan lalu delete rows untuk menghapus rows. Insert rows untuk menyisipkan row. Nah, selain di sini juga ada di atas bagian tab design. Ada insert rows, ada delete rows. Sama saja, pilih salah satu. Saya akan menghapus field name ID. Dan saya akan mendesain sendiri field pada tabel master pelanggan. Nah, seperti di video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa data yang penting yang kita perlukan pada seorang pelanggan itu adalah namanya, nama pelanggannya siapa, nomor HP-nya, alamatnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, untuk field name, ketentuannya sama seperti database dan tabel. Penamaannya tidak boleh mengandung spasi. Jadi ingat, ada 3 yang tidak boleh mengandung spasi: nama database, nama tabel, dan nama field. Di sebelah sini ada yang namanya tipe data. Tipe data ini ada bermacam-macam. Kalian bisa klik tombol ini dan kalian akan menemukan ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan untuk suatu field. Nah, penjelasan masing-masing tipe data adalah, untuk short text, ini adalah tipe data yang digunakan untuk menerima data teks sampai 255 karakter yang terdiri dari huruf, angka, simbol-simbol. Jadi ini bisa digabungkan antara angka, huruf, dan simbol. Long text
kurang lebih sama dengan short text, cuman range-nya saja yang berbeda. Karena untuk long text ini, data teks yang diterima adalah sebanyak 65.535 karakter. Yang sama, terdiri dari huruf, angka, simbol, dan juga tanda baca. Itu juga bisa kita inputkan di tipe data long text. Tapi, tipe data ini tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk mengurutkan data, atau tipe data ini tidak bisa kita jadikan indeks. Jadi, untuk mengurutkan data itu kita perlu yang namanya indeks yang ini. Selanjutnya ada tipe data number. Number ini digunakan untuk menerima inputan angka atau digit. Tanda minus bisa, tanda plus bisa, lalu titik bisa, untuk desimal bisa. Tipe data ini mempunyai 5 pilihan ukuran bilangan dan jumlah digit tertentu. Nah, jadi untuk tipe data number ini kita bisa memilih lagi ukurannya, yaitu di bagian field size. Jadi di bagian field properties ada yang namanya field size. Di sini juga ada pilihan, ada beberapa pilihannya. Yang pertama itu byte. Byte ini memberikan nilai integer. Integer itu bilangan bulat. Jadi byte ini khusus untuk bilangan bulat. Jika misalnya kita menginputkan nilai yang desimal, itu akan ditolak, tidak boleh, karena byte khusus menerima angka dengan bilangan bulat. Dan range-nya itu dari 0 sampai 255, itu untuk byte. Integer ini sama dengan byte karena ini tipe data untuk bilangan bulat, tidak bisa menerima bilangan pecahan. Range-nya itu antara minus 32.768 sampai 32.767. Long integer juga sama seperti byte integer, hanya bisa menerima inputan bilangan bulat, cuma range-nya saja yang berbeda. Long integer ini bisa menampung sampai 2 miliar lebih, dari minus 2 miliar sampai plus 2 miliar. Untuk tipe data number yang single ini untuk bilangan real atau bilangan desimal dengan tingkat ketelitian sampai 7 digit desimal. Untuk tipe data double itu sama dengan tipe data single untuk bilangan pecahan atau bilangan real dengan ketelitian 15 digit di belakang titik desimal. Selanjutnya ada desimal. Desimal memberikan nilai dari minus 10E28 sampai dengan 10E28, yaitu ketelitian sampai 28 digit di belakang titik desimal. Jadi itu 28 digit angka untuk desimal. Nah, ini adalah pilihan-pilihan di tipe data number. Selanjutnya kita masuk ke large number. Large number sama dengan number, cuman dia range-nya lebih besar lagi. Selanjutnya ada date or time. Date or time ini digunakan untuk menerima inputan data tanggal dan waktu, serta nilai tahun yang dimulai dari tahun 100 sampai tahun 9999. Jadi date or time ini digunakan untuk tipe data tanggal atau waktu. Selanjutnya adalah currency. Currency digunakan untuk menerima data digit, tanda minus, tanda titik desimal dengan tingkat ketepatan 15 digit desimal dan 4 digit setelah koma. Jadi 15 digit sebelum koma dan 4 digit setelah koma. Biasanya digunakan untuk menampung data keuangan. Jadi currency ini untuk mata uang. Auto number digunakan untuk menampilkan nomor urut otomatis, yaitu berupa data angka mulai dari 1 sampai seterusnya. Jadi auto number ini adalah angka nomor urut otomatis. Dia dimulai dari 1. Jika kita nambah data baru dia jadi 2. Dan tipe data auto number tidak bisa kita input, jadi dia langsung otomatis di input oleh sistem. Selanjutnya yes or no. Yes or no ini digunakan untuk menerima salah satu data dari 2 nilai, yaitu yes or no atau true or false. Jadi ini ada centangnya. Centang berarti yes, tidak centang berarti no. Jadi ada 2 pilihan saja. Oleh objek digunakan untuk menerima data yang berupa objek grafik bisa, foto bisa, rekaman suara bisa, video bisa, dan ukuran maksimum dari file yang bisa kita inputkan yaitu 1 GB. Itu untuk oleh objek.
Selanjutnya hyperlink. Hyperlink digunakan untuk menerima data yang berupa teks berwarna atau link. Nah, jadi waktu linknya diklik, dia pergi ke aplikasi lain atau web lain. Itu untuk hyperlink. Kalau attachment itu kurang lebih sama seperti oleh, yaitu untuk menerima data yang kita attach, bisa berupa gambar, video, grafik, dan lain sebagainya. Itu attachment. Lalu calculate field ini digunakan untuk menerima data yang berupa rumus ataupun kalkulasi data. Jadi nanti masukkan rumusnya ke sini dan hasilnya itu akan otomatis dihitung oleh sistem. Nah, ini dia yang tidak dimiliki oleh aplikasi Access versi 2010 ke bawah. Jadi pastikan kalian punya tipe data calculate field karena ini akan kita pelajari. Dan yang terakhir, lookup wizard. Lookup wizard ini digunakan untuk menampilkan satu dari beberapa tipe data yang ada dalam suatu daftar. Data tersebut dapat Anda ambil dari tabel maupun query yang ada. Jadi dia bentuknya pilihan seperti ini. Nah, ini kan ada pilihannya nih. Kita bisa memilih salah satu. Jadi itu tipe data lookup wizard. Biasanya saya sebut combo box. Nih, ini namanya combo box. Ini namanya combo box nih. Kalau ada pilihan-pilihan seperti ini namanya combo box. Jadi lookup wizard digunakan untuk membuat combo box. Jadi di sini kita akan mengatur tipe data yang sesuai dengan setiap field yang sudah kita sebutkan. Nama ini biasanya adalah huruf, tidak ada angka. Maka kita gunakan teks, short text atau long text. Short text ini tadi itu dapat menampung sampai 255 karakter. Nah, kira-kira apakah 255 karakter cukup untuk menampung nama pelanggan? Harusnya cukup. Biasanya ini size-nya harus diatur. Jadi jangan sampai hanya 255. Jadi ini diatur kira-kira nama orang paling panjang yang jadi pelanggan itu kira-kira berapa. 100 kemungkinan cukup. Jadi tidak harus 255 karena itu akan memakan memori. Jadi kita gunakan 100 saja. Lalu nomor HP. Nomor HP apakah tipe datanya angka atau huruf? Nah, ini kadang ada yang bingung. Nomor HP itu tipe datanya yang diinputkan itu adalah angka. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Apakah angka ini adalah angka untuk perhitungan atau tidak? Jika untuk perhitungan, kita gunakan number. Tapi jika angkanya hanya berupa inputan dan tidak ada perhitungan, maka kita tidak gunakan number. Nomor HP udah jelas, bukan untuk perhitungan. Maka dari itu kita tetap gunakan short text. Ingat ya, meskipun nomor HP inputannya adalah angka, tapi tipe datanya tidak bisa gunakan angka. Karena angkanya bukan untuk perhitungan, tapi hanya untuk inputan saja, data saja. Oleh karena itu, kita tetap gunakan short text dengan size-nya sesuaikan. Kira-kira nomor HP paling panjang berapa? 15 misalnya. Maka kita gunakan size 15. Selanjutnya alamat. Tipe data alamat itu bisa berupa huruf, angka, dan juga simbol-simbol. Oleh karena itu, kita gunakan short text atau teks. Karena teks selain huruf, dia juga bisa menampung angka dan juga simbol-simbol. Di sini ada dua pilihan. Tetap kita gunakan yang short karena untuk alamat sendiri 255 karakter itu juga masih terlalu panjang. Maka kita bisa ganti jadi 150 atau 100. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai terlalu panjang size-nya. Ini 50 saja kemungkinan sudah cukup. Nah, kita sudah mendeklarasikan tipe-tipe data dari setiap field yang sudah kita sebutkan. Nah, di sini selain field name ada data type, di sini juga ada description. Ini opsional, jadi boleh diisi, boleh tidak, dan tidak mempengaruhi apapun. Ini cuma seperti keterangan saja. Misalnya nama, mau kalian kasih keterangan, misalnya nama pelanggan. Tidak boleh kosong. Misalnya seperti ini, boleh, tidak masalah. Jadi di bagian description itu diisi
boleh, tidak diisi pun tidak masalah karena ini opsional. Seperti itulah cara membuat tabel di dalam sebuah database. Tugas kalian sekarang adalah, jadi ini tugas pertama kalian ya untuk mata kuliah aplikasi pengolahan data dasar. Adapun yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, buatlah database baru dengan nama DB jual beli HP, sama seperti yang sudah saya tutorialkan. Yang kedua, membuat satu tabel baru, jadi cukup satu tabel saja dengan nama tabel pelanggan, dengan field-fieldnya agak sedikit berbeda seperti yang saya demokan. Ada beberapa field yang kalian tambahkan, yaitu jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Jadi susunannya adalah nama pelanggan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, no HP, dan alamat. Untuk tipe datanya kalian tentukan sendiri. Dan untuk size-nya juga harus kalian tentukan sendiri. Nanti di setiap field-nya tolong berikan keterangan. Field ini harus diisi seperti apa atau keterangan tentang field-field tersebut di bagian description, yang bagian optional ini. Baiklah, itu saja materi kita untuk hari ini. Untuk deadline waktu pengumpulan tugas itu akan diberitahukan di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.